Halo, selamat malam Business Planner. Selamat hari Rabu. Ketemu lagi kita di Business Q&A ini. Yuk yang udah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Yuk kita sambil menunggu Pak Budi, kita drop nama dan domisili di kolom komentar. Nih, apa kabarnya hari ini Business Planners? Ketemu lagi kita di Business Q&A di hari Rabu malam ini. Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya untuk sampai ke weekend besok ya. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A bersama Pak Budi Isman yang akan menemani waktu istirahat teman-teman di malam ini. Jadi kita akan istirahat sambil belajar dari expertnya langsung. Nah, bagi business planners yang sudah join, boleh langsung menyebutkan nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Wah, ada dari Pati nih. Halo Kak Andri dari Pati. Halo Kak Ida Mauludia dari Kota Malang. Halo. Ada dari Butters dari DKI Jakarta. Ada dari Jakarta Barat nih. Yuk. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal nih sama Bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk sama Bisnis.id. Nah, Bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya, terutama bisnis ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Bisnis.id. Saat ini, Bisnis.id menyediakan 12 kelas yang mana cukup 1 kali investasi dan materinya bisa diakses umur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Nah, materinya apa aja? Ada keuangan, ada road to market, ada pembenahan fundamental bisnis, ada marketing, ada pembuatan value, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nggak belajar di bisnis.id ya. Oke, atau teman-teman bisa mengikuti free event nih atau kegiatan pembelajaran gratis di bisnis.id seperti kegiatan malam ini yaitu Business Q&A atau mengikuti kegiatan bisnis forum di hari Sabtu. Nah, Sabtu ini di tanggal 6 Agustus kita akan diskusi bersama Pak Joko Wiono yang akan membahas topik tips riset konsumen untuk UMKM. Jadi teman-teman yang mau cari tahu cara tips riset konsumen untuk pengembangan bisnisnya bisa langsung join di Bisnis Forum tanggal 6 Agustus besok ya. Nah, untuk biar gak ketinggalan, teman-teman bisa daftar kegiatan Bisnis Forumnya di link on bio ya. Oke. Nah, dan gak ketinggalan, buat business planners yang mau meningkatkan value bisnisnya sampai 3 kali lipat nih, atau juga ingin bisnisnya cepat dilirik investor, bisa mengikuti workshop Triple Value Your Business dengan menghubungi Mbak Amelia di Instagram di @ameliajiliansyah. Dan gak ketinggalan, untuk business planners yang ingin membangun, menciptakan, dan membenahi fundamental bisnis, bisa langsung daftar di workshop Smart Business Advance yang akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 September yang diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, untuk pendaftarannya dan info lebih lanjut bisa klik link di bio kita ya. Masih ada slot price nih, ada slot special early bird untuk 10 pendaftar di malam ini aja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena potongannya hampir gede banget nih teman-teman. Oke, Pak Budi sudah bergabung, jadi kita invite dulu ya. Oke. Oke, Pak Budi mungkin boleh kirim invite untuk join di live ini? Atau di invite nih? Oke, ada dari Jogja. Wah, ada dari Surabaya. Oke. Mungkin Pak Budi bisa kirimkan request untuk join, Pak. Join sini. Yuk, yang udah bergabung langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke.
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, Pak Budinya sudah bergabung. Selamat malam, Pak Budi. Malam Reza, apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi? Baik, baik, baik. Mudah-mudahan sehat semua dan Alhamdulillah. teman-teman. Amin, amin. Semoga sehat selalu juga nih buat teman-teman business planners. Oke. Betul. Oke, Udah ini udah banyak nih yang rame gabung. nih Pak. Belum? Enjoy nih. Kenapa Pak? Udah banyak yang gabung nih. Oh, udah Cici saya lihat ini. Sudah nih Pak. Sudah banyak. Ada dari Surabaya, dari Magetan tadi. Ramai nih Pak malam ini Ada kita. Banyak dari Jogja nih Darmansa Pak. itu juga ada. Iya. Assalamualaikum, Dek Kaya Darmansa. Ini mana nih bajunya? Waalaikumsalam. Belum lihat-lihat nih kita. Sleman. Oh, Oke. Sleman oke. hadir ya. Kemarin baru aja dari Sleman saya. Semalam. Baru pulang saya. Oh, mantap, mantap. Ada trip kah Pak atau gimana? Ya semalam sih baru pagi tadi naik kereta saya jam 4 lah sampai di rumah. Wow, mantap, mantap. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh kita mulai ya, Pak? Sambil menunggu nih teman-teman absen nih. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman yang sudah hadir ya di acara rutin ya. Eh, Tentunya bisnis Q&A malam ini bersama bisnis.id ya. Dan tentunya biasanya kita punya topik ya yang kita mau bahas sebagai pembukanya ya. Nah, saya ambil topik yang biasanya dari Instagram saya ya. Ini Mbak Amel juga ada di sini sekarang ini. Halo, Ya, selamat malam Mbak Assalamualaikum. Amin. Oke. Em, Topik yang saya pengen mungkin jadi pembuka malam ini ya sebelum kita tanya jawab itu mengenai eh, apa namanya ya headline ya headline yang saya tulis hati-hati jualan dengan reseller dan distributor gitu ya. Nah itu headline-nya. Ah, lucu juga tuh Reza. Ada juga tuh yang komen tuh marah-marah itu di Instagram saya. Ini Wah, kayak udah batu Pak. menyudutkan reseller, ya, kayak menyudutkan reseller. Seolah reseller itu ya segala macam. Ya, saya tahu aja melihatnya gitu ya. Eh, Mungkin karena nggak baca ya semuanya, jadi kadang-kadang kita hobinya itu kan baca yang cuman headlines-nya ya. Betul. Nggak lihat di dalamnya itu apa sih sebetulnya yang saya bicarakan. Jadi udah ngomel-ngomel duluan gitu. Seolah-olah saya menyudutkan Betul, betul. reseller ya. Hati-hati ya jualan dengan reseller dan distributor ya. Jadi mungkin saya akan mulai dengan sebuah cerita ya supaya teman-teman nangkap nih apa yang saya maksudkan gitu ya. Jadi ceritanya adalah ada seorang pengusaha ya yang tentunya pada saat dia pengen jualan gitu ya, dia punya produk ya. Jadi dia punya produk di mana produknya itu dia pengen menjangkau konsumennya atau customersnya itu di seluruh Indonesia. Nah, Oke. oleh karena itu dia melihat nih gimana cara saya menjualnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Raisa ingat ya selalu saya ceritakan di dalam Smart Business Map ya, itu kan ada yang namanya playing field, ada market landscape, ada operational profitability ya. Jadi kalau kita sudah punya produk ya yang cocok dengan konsumennya, sudah market fitnya sudah ada gitu ya. Kemudian dia memberikan kebutuhan dan solusi untuk konsumennya kita misalnya. Lalu tentunya kita pengen nih produk ini dijual. Nah, kita sudah mungkin punya harga yang tepat gitu ya, dengan value yang tepat. Kita punya uniknya kita ya, diferensiasinya segala macamnya. Nah, pada saat Oke. kita mau menjual itu, ini pilihannya bagaimana nih cara kita menjualnya.
Jadi channel istilahnya itu channel sales dan channel distribusinya ya, channel sales dan channel distribusinya. Oke. Bisa saja saya jualannya offline semuanya, bisa juga saya jualannya online semuanya. Jadi kalau kita bagi dua nih, offline atau online gitu ya. Bisa juga kombinasinya, saya jual offline, tapi saya juga jual online. Itu juga bisa kombinasinya. Itu satu cara melihatnya ya. Nah yang kedua cara melihatnya adalah apakah saya menjualnya langsung ke konsumen ya, atau saya menggunakan orang lain, pihak ketiga gitu ya, untuk ikut membantu menjualnya. Jadi kalau saya punya produk tadi itu ya, saya bisa langsung jualannya misalnya ke Raisa gitu ya. Jadi misalnya saya punya toko offline misalnya. Toko itu milik saya nih. Nah, jadi Raisa belanja ke toko saya berarti itu saya langsung ke konsumen. Ya. Karena toko itu milik saya. Ya. Itu kalau offline. Kalau di online-nya bagaimana? Nah, online-nya misalnya saya punya website nih. Nah, misalnya ya, saya punya website, teman-teman yang masuk ke website saya bisa beli produknya saya di websitenya saya. Itu juga langsung ke konsumen juga gitu. Ya. Oke. Atau misalnya saya pakai Instagram atau TikTok. Tapi TikToknya TikTok saya, Instagramnya Instagram saya, misalnya ya, atau Facebook misalnya. Kemudian bisa beli di situ misalnya ya. Nah itu kan juga langsung. Kita nggak memakai pihak ketiga. Jadi apakah itu offline maupun online gitu ya, kita tidak memakai pihak ketiga. Nah, kalau kita cerita malam ini adalah reseller dan distributor, ya. Nah, mereka ini kan adalah pihak yang membantu kita untuk menjual produk kita ke konsumen akhirnya kita. Harapan kita gitu ya. Kalau distributor mungkin mungkin ada jenjangnya yang lainnya ya. Tapi asumsikan dulu ya, distributor dan reseller ya. Nah, jadi artinya itu kan pilihan kita ya. Pilihan kita mau pakai channelnya kita langsung kah? Tidak langsung. Kalau tidak langsung bisa pakai reseller, bisa pakai misalnya katakanlah dropshipper, bisa pakai distributor, bisa pakai agen, bisa pakai grosir, ya, apakah itu offline atau online. Intinya adalah kita menggunakan pihak lain untuk membantu menjual kita, menjual produknya kita. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, pada saat misalnya kita memilih nih, bagaimana caranya kita memilih jalur penjualan dan distribusi kita itu akan tergantung tentunya dengan kategori bisnis kita, tergantung juga misalnya siapa customernya kita itu, tergantung juga misalnya kemampuan kita untuk menjangkau mereka. Itu faktor-faktor yang akan menentukan baiknya kita langsung menjualnya atau tidak langsung memakai reseller atau distributor. Kan gitu ya. Nah, jadi kembali ke cerita kita di awal. Jadi katakanlah ada seorang pengusaha itu, dia sudah melihat semuanya, kemudian dia memilih ya, memilih menjual produknya itu tidak langsung. Jadi dia menggunakan reseller dan distributor ya. Jadi misalnya kan gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena sering sekali teman-teman ini, jadi misalnya pengusaha tadi itu ngobrol nih ya sama saya kan gitu ya. Pak Budi, sales saya wah luar biasa nih. Wah, bulan ini 500 juta. Uh, bulan depan harapan kami 1 M misalnya. Nah, kemudian ketemu lagi 3 bulan lagi kan. Nah, setelah setahun itu dia melihat misalnya sales itu kadang-kadang 1 M, kadang-kadang 2 M, kadang-kadang 500 juta, kadang-kadang 100 juta gitu ya. Nggak karuan gitu. Nah, tapi yang mungkin lebih
saya mau tekankan di posting saya di Instagram maupun malam ini ya, kita ngobrol ya malam ini itu adalah jualan kita ke reseller atau distributor itu ya, makanya jangan happy dulu maksud saya itu. Ya, jangan happy dulu. Jadi kalau misalnya kita jualan nih, kita jualan baju ya, ada 1.000 pieces nih, saya udah jualan ke misalnya reseller saya misalnya ya, atau produk apapun lah misalnya. Nah, 1.000 pieces itu kan baru ke resellernya, kan itu ya. Iya. Tapi di bisnis kita itu sudah kita catat ya sebagai penjualan, kan itu ya. Nah, sudah kita catat nih sebagai penjualan. Jadi begitu juga dengan distributor. Jadi misalnya kita pakai distributor nih, kita jualan ke distributor 1.000 pieces. Di pencatatan kita sudah jualan, sudah omset kita kan gitu. Nah, cuman hati-hati, maksud saya hati-hati itu adalah jangan happy dulu jualan yang 1.000 pieces itu ke distributor atau ke reseller itu masih istilahnya itu primary sales ya, atau masih penjualan atau omset ya yang dijual ke channel pertama kita. Oke. Belum ke konsumen akhir toh. Baru ke reseller. Jadi misalnya katakanlah Raisa jadi reseller saya. Jadi Raisa order ke saya ada 1.000 pieces. Saya happy nih. Wah, lalu saya catat nih. Jualan saya 1.000 loh. Padahal Raisa belinya 1.000 dari saya. Tapi Raisa sebagai reseller saya, kan tentunya harus menjual toh. Barang yang 1.000 dibeli itu Betul. toh. Nah pertanyaannya, berapa jualannya Raisa kan? Jadi kalau Raisa bisa jualan 1.000, yang dibeli itu dijual habis, bagus. Kan gitu ya. Artinya, konsumen akhirnya itu membeli 1.000, Raisa sebagai reseller membeli 1.000, jualan saya ke Raisa sebagai reseller 1.000. Nah, itu berarti jualan saya ke Raisa itu namanya selling in. Ya, jadi saya jual ke Raisa itu sebagai selling in saya ke Raisa. Raisa menjual ke customernya itu namanya selling out. Selling out dari Raisa sebagai resellernya itu 1.000. Jadi kalau saya selling in-nya 1.000, Raisa selling out-nya 1.000, bagus banget. Artinya tidak ada di pipa channel itu tidak ada stok yang mati gitu. Kan itu ya. Oke. Itu bagus gitu ya. Cuman kenyataannya kan tidak selalu seperti itu. Jadi bisa-bisa mungkin yang lebih sering adalah misalnya Raisa tadi order nih 1.000 pieces kan ya. Tapi baru bisa jualannya 500. Kan itu ya. Nah, kalau Raisa sudah order, saya sudah kirim nih di pencatatan saya. Ya kan itu ya. Kan sudah 1.000 jualan saya. Tapi Raisa baru menjual 500. Kan gitu. Jadi jualan Raisa berapa sebenarnya? Oke. Berapa jualannya? Masih tadi agak keputus Pak, mohon maaf. Ya, jadi kan saya jualan nih ke Raisa, kan 1.000 nih. Raisa order nih. Nah, saya kan happy jualan saya catat nih 1.000 gitu ya. Tapi Yep. Raisa kan belum tentu bisa jualan semuanya 1.000 ke customernya. Mungkin cuma 500 kan. Artinya pencatatan di Raisa, penjualan Raisa berapa? 500 Pak. 500 kan gitu ya. Jadi Raisa menjual 500. Walaupun ordernya, barangnya yang ada nama Raisa kan 1.000 tuh. Berarti ada stok yang tidak terjual tuh. Nah, berapa stok yang tidak terjual? Ada 500 juga. Ada 500 toh. Nah, jadi Raisa nanti kan mikir lagi nih. Oh, saya jualan 500 nih kan gitu ya. Saya happy nih jualan saya ke Raisa 1.000. Tapi bulan depan Raisa waktu saya tanya, Raisa order dong. Ya. Order lagi dong. Ya kan itu ya. Nah, Raisa kemungkinannya apa? Order atau tidak? Tidak, karena masih ada stok 500 sebelumnya. Oke, bisa jadi Raisa tidak men-stock up lagi karena 500. Karena kemarin waktu saya coba jualan, saya cuma 500. Jadi kalau saya masih ada 500, ya mending saya jual aja dulu yang 500 ini. Artinya bulan depan
Raisa mungkin nggak ada ordernya ke saya kan gitu. Mm-mm. Penjualan saya ke Raisa jadi nol kan gitu. Betul. Nah kan gitu tuh. Nah itu contohnya. Jadi artinya apa? Kan itu ya. Artinya Raisa itu sebetulnya hanya perpanjangan tangan dari saya. Tapi di dalam pencatatan saya, jualan saya sudah 1.000. Padahal yang harus saya pikirkan adalah bagaimana Raisa bisa jualan 1.000. Kan itu. Betul. Nah, jadi intinya apa sih gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau saya jadi sebagai pemilik produknya atau pemilik brandnya, ya, maka saya belum tentu happy jualan saya 1.000 ke Raisa itu. Happy sih memang happy gitu ya. Tapi belum tentu happy banget. Saya akan happy kalau Raisa bisa jualan 1.000 juga kan itu. Betul. Jadi tugas Ya, saya sebetulnya sebagai pemilik brand gitu ya atau pemilik produknya ya, tugas saya adalah membantu Raisa untuk bisa jualan 1.000 kan itu. oke. Jadi itu tugasnya sih sebagai prinsipal gitu. Nah, kan kebanyakan teman-teman bukan seperti itu. Yang penting saya jualan 1.000, terserah Raisa mau jualannya berapa, ya terserah kan gitu. Jadi mungkin Oke. tidak banyak kita terlalu membantu, padahal tugasnya kita akan happy. Jadi saya akan melihat selling out-nya Raisa itu yang lebih penting bagi saya. Karena kalau Oke. Raisa bisa jualan 1.000, otomatis saya pikir ya kalau nggak sinting Raisa ya misalnya, ya, kemungkinan besar besoknya akan order lagi 1.000 kan gitu. Betul. Jadi tugas saya sebagai pemilik brand gitu atau prinsipal istilahnya ya, itu adalah bagaimana saya meng-create demand atau menciptakan demand ya permintaan supaya orang-orang customer yang mau membeli produk itu datang ke Raisa sehingga membeli produk dari Raisa yang 1.000 tadi itu. Sehingga waktu Raisa menjual 1.000 itu kan habis stoknya. Sehingga bisa order kembali ke saya 1.000. Mungkin malah lebih. Eh, Wah, 1.000 kayaknya langsung habis nih. kurang. Mungkin mungkin bulan depan 1.500 nih kan gitu. Betul, betul. Nah, jadi itu yang saya maksudkan sebetulnya di dalam postingan saya itu adalah reseller dan distributor itu hanyalah sebagai channel sales dan distribution. Tugas utama yang menciptakan demand-nya atau menciptakan kebutuhan dari produk dan jasa yang kita buat itu adalah si prinsipal, si pemilik brand itu. Jangan biarkan Oke. distributor itu yang menciptakannya. Jadi jangan berharap, iya sih, memang betul, pasti ada lah usahanya reseller itu untuk menjual. Dan iya sih. Tapi tugas utamanya harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka kemungkinan besar saya tidak perlu memberikan fee terlalu tinggi ke Raisa, gitu. Oke. Nah, sekarang kan teman-teman banyak kali ngasih fee-nya tinggi-tinggi kan ya. 30%, 40% ke resellernya ya. Apalagi yang online begitu ya. Karena apa? Ya karena ya mungkin saja mereka harus berjuang sendiri gitu. Nah, Oke. padahal kalau kita gunakan, misalnya saya kasih Raisa cukup 10% aja. Tapi dana 20%-nya itu saya gunakan untuk menciptakan demand-nya itu. Saya iklankan mungkin, saya bangun brandnya, saya cari endorsernya supaya orang mencari produknya. Hmm. Nah, kalau orang mencari produknya sebagai reseller, ya dia tinggal duduk-duduk manis saja, orang sudah datang beli kan gitu. Betul. Jadi fee-nya juga Oke. nggak perlu terlalu besar kan gitu ya. Nah, jadi memang zaman sekarang sih ya memang beda ya fee-nya ya menurut saya ya. Karena tugasnya itu diserahkan ke reseller atau distributornya. Itu kebanyakan yang saya lihat yang anak-anak sekarang ini. Nah, padahal secara prinsip itu salah besar menurut saya gitu. Karena sebagai pemilik brand, Andalah yang harusnya menjaga brand Anda, komunikasi dengan customer ujungnya konsumen Anda itu harusnya Anda, bukan reseller saja. Reseller itu hanya perpanjangan tangan. Kayak Oke. Indomaret itu misalnya, itu kan Indomaret itu kan hanya perpanjangan tangan.
dari barang-barang yang dijual di situ kan gitu. Oke. Yang sibuk mempromosikan tuh Unilever-nya lah, Indofood-nya, ya segala macam. Sehingga begitu orang butuh minyak goreng atau misalnya sabun, mereka akan pergi ke Indomaret atau Alfamart-nya beli kan gitu. Sehingga Alfamart sama Indomaret itu nggak perlu dikasih 30% fee-nya. Mereka cukup cukup dapat 5%, 7% kalau perputarannya bagus, ya udah kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu sih ya kuncinya. Jadi hati-hati itu maksudnya adalah ya teman-teman ini harus memikirkan ujungnya, jadi customernya, konsumen akhirnya itu tugasnya kita sebagai pemilik brand ya yang meng-create demand di sana sehingga reseller atau distributor itu dengan antangnya lah gitu ya enak jualannya gitu karena nggak tetap harus ada usaha mereka untuk menjual itu pasti ada ya tapi karena dibantu makanya kalau saya dulu berhubungan dengan distributor dan segala macam dulu ya zaman saya itu mereka pasti tanya apa support yang diberikan Pak Budi ke kami ada iklan nggak ada program nggak nantinya sehingga orang akan mencari produk ini gitu. Nah semakin banyak support diberikan oleh pemilik brandnya si distributornya semakin senang dan fee-nya tidak perlu tinggi-tinggi amat. Nah, kan Oke. gitu ya. Karena lebih Jadi, mudah ya Pak untuk dilihat ya. ya iya dong. Artinya, kalau barang itu memang dicari, kita nggak perlu teriak-teriak toh. Orang akan datang ke Betul, kita. betul. Kalau mereka tahu jual belinya di mana, oh, saya tahu resellernya ada tuh Raisa namanya. Ya udah. Karena saya memang mencari itu, karena saya dapat iklannya mungkin saya melihat misalnya brandnya bagus, segala macam, saya akan cari di mana nih. Nah, kan itu ya. Ya, jadi eh, demand creation-nya ya pemilik brand itulah yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, Oke. tentunya tadi itu seperti yang saya bilang membangun menciptakan demand itu tentunya ada cara-caranya juga tentunya ya. Bisa lewat begitu iklannya, bisa lewat membangun awareness, bisa lewat promosi dan segala macamnya. Nah, memang teman-teman harus belajar juga bagaimana membangun value dan brandnya ya. Nah, itu kan ada ya di bisnis.id kan juga ada itu value creation ya oleh Pak Baskoro Wahdi ya. Di situ juga ada e-course-nya, bisa juga dilihat gitu ya. Atau belajar dengan Mas B misalnya ya, juga kalau soal brandingnya dan segala macamnya. Itu untuk supaya apa? Tadi itu menciptakan demand-nya dan sekaligus membuat orang mau kembali membelinya. Kan itu ya. Itu tugasnya Oke. si prinsipal, bukan tugasnya si reseller, bukan tugasnya si distributor gitu ya. Hmm. Nah, itu sih sebetulnya yang pengen saya sampaikan dalam postingan saya. Jadi teman-teman reseller dan distributor jangan marah-marah dulu gitu ya. Malahan saya membantu Anda nih kan gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ini kalau postingan saya itu bacanya cuma judul di depannya aja. Wah, habis itu ngomel-ngomel. Wah, Paudi ini menyudutkan reseller gitu ya. Maksudnya apa sih gitu ya. Headline-nya Gitu. ya Pak yang dibaca. Iya, Isinya belum. isinya belum Oh, kan. Nah, gitu Raisa. Mungkin dengan topik ini gitu ya, bisa kita mulai coba lihat ada pertanyaan apa gitu ya. Nah, tapi boleh tentunya bertanya apa saja. Kalau memang bisa saya coba jawab, saya akan coba jawab gitu ya. Tapi intinya itu oke. ya. Intinya ingat ya, kalau Anda pemilik brand dan produknya, Anda harus membantu reseller dan distributor itu untuk bisa jualan lebih lebih cepat, lebih baik, lebih enak. Jualan Anda ke mereka jangan happy dulu. Yang Anda harus happy adalah jualan mereka ke konsumen akhirnya itu Anda happy. Karena Ya, otomatis mereka akan order kembali ke Anda gitu ya. oke. Jadi memang yang penting adalah selling out ya Pak dari resellernya Selling ini. out-nya lebih Ya. penting daripada selling in. Ya, selling itu enggak, memang Oke. iya sih. Tapi kalau lama-lama selling out-nya nggak ada, numpuk stoknya, lama-lama mereka tidak akan beli toh kepada Anda kan gitu. Betul. Gitu. Betul. Tidak ada penyaluran dari reseller ya Pak. Oke, Iya. oke. Oke, baik Pak. Nih tadi udah ada yang tanya nih Pak dari Pak Hmm. Andrito nih.
Untuk menjaga stok di level distributor atau reseller, berapa persen buffer stok yang harus dijaga dan presentasi bagusnya dari selling in atau selling out, Pak? Oke, terima kasih ya, Oke. Andrito ya. Andrito. Uh, Kalau mau lihat buffer stock itu sebaiknya itu dari selling out-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, katakanlah saya jualan pertama ke Raisa 1.000 pieces misalnya ya. Lalu saya lihat nih, oh ternyata rata-rata jualannya Raisa itu sebulan itu misalnya cuma 500 nih. Nah, kalau saya hanya meminta Raisa punya stok 500, nah out of stocknya kemungkinan terjadi nih. Jadi sebaiknya Raisa harus punya stok lebih dari 500. Nah, seberapa banyak? Nah, itu kan tergantung faktor-faktor lainnya. Nah, misalnya faktor pengiriman produknya misalnya. Kalau Raisa resellernya kebetulan berada di Papua dan membutuhkan waktu seminggu misalnya untuk ke sana atau sebulan, berarti takutnya nanti kalau begitu misalnya habis stoknya baru sebulan lagi baru bisa kan itu. Nah, kalau begitu saya mending punya stok 2 bulan kan itu. Jadi kalau jualannya misalnya tadi itu 500 sebulan, nah saya harapkan Raisa punya stok 1.000. Karena kalaupun habis nantinya gitu ya, di waktu mengorder kembali stoknya masih ada gitu. Oke. Sampai itu datang kembali stoknya yang baru. Jadi itu juga tergantung tentunya ke tadi itu logistiknya ya. Tergantung banyak lagi faktor-faktor yang lain, tapi yang paling penting itu adalah seberapa cepat race kita bisa mengirim kembali stoknya. Itu termasuk yang paling penting ya. Nah, Oke. berapa persennya ya tadi itu tergantung tadi itu. Kalau cuma tetangga saya di sebelah mungkin nggak perlu stok tambahan, tinggal teriak ke saya di sebelah, ya, minta tambahan stok dong, ya udah saya kirim aja kan, misalnya gitu ya, gitu. Oke, baik Pak. Berarti memang kalau udah setengah stoknya berarti kita langsung order lagi ya Pak, biar tidak ada kekosongan stok juga ya. Iya, jangan sampai. Jadi kalau stok itu pas-pasan itu juga tidak bagus. Sebab kalau bisa misalnya out of stock ya, begitu orang mau, barang tidak ada, dan mereka mau, mereka akan cari produk lain. Nah, Betul. jangan-jangan begitu mereka ketemu produk lain yang kebetulan lebih bagus atau lebih enak, nah mereka nggak kembali lagi. Betul. Oke, oke. Berarti memang kita harus mengungguli diri sendiri dulu ya Pak. Bisnisnya kita diunggulin dulu ya Pak. Oke, Ya, oke. Oke, lanjut ya Pak. Tadi ada ya. dari Kajes NST. Distributor terkadang menjual di dua area, Pak, traditional market dan modern market. Apakah perlu ada pembedaan fee yang diberikan kepada distributor? Enggak juga sih. Artinya kalau kalau yang menjualnya ke siapa sih, kan misalnya distributor itu misalnya kalau memang dia ditugaskan untuk menjualnya di modern market, ya kita harus paham juga karakter modern market itu apa sih, misalnya fee yang mereka harus berikan ya. Mungkin ada program yang mereka harus tanggung dan segala macamnya itu. Nah, bisa jadi akan berbeda kalau misalnya si distributor itu gitu ya, misalnya masuk ke traditional marketnya, mungkin di traditional market mungkin lebih murah ya. Jadi memang harus Betul. harus kita pahami dulu karakter dari dua-duanya itu, sehingga si distributor ujung-ujungnya kan nggak mau rugi kan itu ya. Jadi kalau Betul. kalau dia harus melayani modern market tapi misalnya dia akan rugi, ya buat apa? Nah, jadi itu kadang-kadang kita bagaimana cara kita menyusun kontraknya dengan distributor itu tentunya penting juga gitu ya. Tidak semuanya harus lewat fee-nya dia gitu. Bisa juga mereka hanya melayani permintaannya saja, tapi program-programnya kita tanggung misalnya di modern market misalnya. Itu juga bisa. Ya, jadi macam-macam sih Oke. caranya gitu. Oke. Berarti kalau untuk fee tersebut kita bisa tentukan bersama dari resellernya juga ya, Pak. Jadi dia kebutuhannya Iya, seperti apa.
Ya, jadi Oke. kalau biasanya kita punya standar standar Oke. standar yang normalnya dulu gitu. Tapi Mm-mm. kalau kita misalnya meminta secara khusus kepada reseller atau distributor itu untuk melayani misalnya seperti modern market yang mungkin berbeda karakternya, itu bisa saja kita lakukan semacam negosiasi kan ya dengan mereka gitu. Mm-mm. Oke, baik. Lanjut ya, Pak. Kita Ya. udah ada nih dari kamu underscore Hafid. Pertanyaannya, Mhm. support sistem yang baik sepengalaman Pak Budi untuk reseller ini seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau reseller ya tergantung perannya ya. Perannya reseller itu untuk Anda apa sih kan itu ya. Kalau reseller itu perannya hanya sebagai distributor gitu ya, Mhm. maka mungkin dia cukup apa namanya kita berikan alat-alat yang basic saja misalnya ya, pengetahuan produknya misalnya ya. Kemudian misalnya kita memberikan peralatan tempat menyimpan barang, misalnya saya nggak tahu lah ini, dan segala macamnya itu. Tapi kalau misalnya Anda juga berharap dia akan lebih aktif, ya, untuk mencari Mhm. customernya dan segala macamnya, nah mungkin kita berikan lagi alat-alat tambahan, misalnya entah itu brosurnya, entah itu misalnya sistemnya, misalnya ya, supaya lebih mudah untuk mengkolek datanya, ya. Bisa juga misalnya ya digital brosur, digital apa namanya ya media ya dan segala macamnya itu ya. Jadi uh, malah ada yang sampai misalnya untuk di display ada juga tuh yang saya lihat tuh reseller itu yang dibantu oleh prinsipalnya untuk mendisplay di rumahnya gitu. Jadi dia berikan alat ya, untuk setiap reseller itu tuh bisa display di rumahnya. Jadi setiap temannya yang datang, lihat displaynya bagus gitu ya. Ada brosurnya di situ, kemudian juga ada kontennya, ada dan segala macam. Jadi macam-macam sih. Jadi nggak ada standarnya sih. Tergantung kita Oke. masing-masing. Semakin banyak kita berikan tools kepada reseller, Mhm. tentunya semakin bagus gitu. Tapi kan ada hubungannya juga dengan biaya yang kita keluarkan kan. Ya. Oke. Berarti Mm-mm. memang perlu disesuaikan ya, Pak? Ya, Oke. ya, betul. Oke, next ya, Pak. Ada dari Kak Sofyan DJNN nih. Kalau bidang usaha jasa gimana ya, Pak? Konsepnya saya di bidang konveksi, Pak. Apakah bisa disamakan nih dengan bidang-bidang lainnya? Bisa, bisa. Bisa dalam arti gini, kalau misalnya, let's say, dia tadi kan jasa ya, dia apa konveksi misalnya, ya. Bagaimana menjual jasa konveksinya? Bisa aja, dia gunakan reseller gitu. Reseller itu dalam arti apa misalnya? Jadi ada partnernya yang lain ya. Jadi misalnya Raisa jadi reseller saya tukang jahit nih. Jadi saya akan bilang Raisa, kalau Raisa bisa carikan apanya customer saya, ya Hmm. yang mau, nanti saya kasih fee loh, misalnya 1% dari total pembeliannya atau total misalnya jahitannya ke saya misalnya. Nah, itu kan contohnya Oke. itu. Jadi prinsip dasarnya sama gitu ya. Apakah kita lewat reseller, apakah lewat, mungkin tidak ada distributor ya, mungkin lebih ke agen ya kalau mungkin kalau istilahnya itu kalau untuk jasa itu mungkin lebih ke agen ya, agen, broker gitu ya. Nah, itu kan biasa seperti itu ya. Seperti jualan rumah kan begitu tuh. Ada brokernya kan gitu ya. Jadi Hmm. Anda jadi broker rumah misalnya Raisa. Raisa tolong jualin rumah ini dan dia dapat 2,5% dari ininya misalnya. Dari totalnya. Itu bisa saja ya. Jadi konsepnya sebetulnya apakah ada tuh jasa, apakah tidak jasa ya. Konsep dasarnya sama. Makanya di Smart Business Map itu saya mengajarkan itu kan yang basic gitu sebetulnya. Basic konsepnya. Jadi kalau ada dua nih, cara kita jualannya itu offline dan online. Itu kan sangat basic. Langsung dan tidak langsung. Langsung itu berarti kita langsung jualan. Kita yang langsung cari customernya kita. Kan itu. Tapi kalau ada pihak ketiga yang membantu kita, berarti itu sudah tidak tidak langsung lagi. Kan gitu ya. Oke. Jadi kita Betul. memakai pihak ketiga yang dimana pihak ketiga itu kan mirip dengan reseller, mirip dengan distributor, itu kan pihak ketiga sebetulnya. Nah tinggal jenjangnya aja, jenjangnya seberapa banyak nih ke bawah kan itu ya, Hmm. gitu. Oke, baik-baik.
Oke, next ya Pak. Ada Ya. dari Kak Elut 007 nih. Pak Budi izin bertanya. Bagaimana Hmm. cara membangun saluran distribusi Pak? Apa kita menciptakan marketing sales lapangan dari tim kita? Atau kita kerjasama dengan pihak ketiga? Mana yang lebih efektif nih Pak? Ya tergantung tadi kan saya bilang ya, Elite James Bond-nya 007 gitu ya. Eh, Pilihan dari jalur distribusi kita, jalur dari sales kita itu banyak sekali faktornya yang harus kita pertimbangkan. Jadi pertama tadi itu misalnya karakter dari konsumen kita, ya, di mana mereka berada, kemudian misal segmennya gitu ya, atau bisa juga termasuk kemampuannya kita gitu ya, dari sisi finansial, kecepatan kita maunya ada di mana. Jadi misalnya contohnya kan gini, kalau kita mau langsung ya, katakanlah kita mau langsung, kita harus bangun tim nih. Nah bangun tim itu kan nggak gampang, butuh waktu, butuh biaya. Sedangkan kalau kita pakai distributor, mereka sudah siap gitu. Jadi kita begitu kita tunjuk, mereka sudah siap. Mungkin ada mereka, apalagi kalau distributor itu besar-besar yang ada di seluruh Indonesia. Misal. Tapi coba kalau kita bangun sendiri di seluruh Indonesia, kapan selesainya? Jadi Betul. kecepatan kita inginnya itu juga beda kan itu ya. Tapi juga konsumen kita juga beda-beda lagi. Ada konsumen yang mungkin pengennya langsung gitu ya. Ya. Oke. Dari sisi karakternya, dia nggak mau ada pihak pihak lain gitu misalnya ya. Misalnya ya. Nah, jadi eh, eh, apalagi misalnya saya nggak tahu misalnya jalurnya itu misalnya apakah misalnya katakanlah Louis Vuitton, Hermes mau nggak dia pakai reseller? Enggak. Enggak ada ya Pak. Dia Iya langsung. nggak tahu saya belum ada sih misalnya ya. Belum ada sih. Artinya Iya. mungkin mungkin orang yang mau belinya juga curiga juga nih, oh, reseller ini bener nggak nih? Ya ini jangan-jangan palsu Betul, nantinya betul. misalnya kan gitu ya. Betul. Jadi tergantung juga makanya produk kategorinya apa ya, speed kecepatan kita pengen ada di mana, kemampuan finansial kita, pilihan-pilihan itu online dan offline itu kan pilihan juga. Tidak semuanya juga efektif online, tapi tidak semuanya juga mungkin efektif offline gitu ya. Nah jadi sama gitu ya. Nah salsabila ini kan juga gitu. Kalau jasa bidang kesehatan gimana ya? Ya sama. Prinsip dasarnya sama. Mau langsung atau tidak langsung. Kan gitu ya. Nah, kalau mau tidak langsung ya bisa. Mau tidak langsung, Alodok misalnya. Ya. Alodok itu kan sebetulnya broker kan gitu ya. Anda cari dokter, pergi pakai Halodoc. Kan gitu ya. Halodoc dia dapat fee tuh. Betul. Itu Karena contohnya ini. disesuaikan ya. Iya, kan itu contohnya ya. Apalagi misalnya ya dokter misalnya numpang di klinik gitu ya. Bukan klinik Hmm, sendiri. Jadi dokter itu sebetulnya bagi fee kan dia dengan kliniknya. betul. Nah, kliniknya yang jualan gitu. Nah, ada dokternya di situ. Itu juga bisa. Gitu ya. Oke, oke. Baik, berarti memang tergantung kebutuhan ya, Pak. Balik lagi nih. Iya, betul, Oke, betul. lanjut ya, Pak. Kita tadi Ya. ada nih dari the underscore Pribudi. Halo, selamat malam Pak Budi. Steven dari Hmm. Surabaya nih. Saya ingin menanyakan postingan Pak Budi tentang payback digunakan Hmm. dalam funding. Bisa tolong dijelaskan lagi nih, Pak. Dan bisa kasih pandangan sistem funding apa yang baik yang bisa diterapkan, Pak. Payback atau BEP ya kan kemarin itu juga ada ya. Tapi itu bukan nggak ada hubungannya dengan funding langsung gitu ya. Oke, jadi ya, apa yang saya ceritakan ya, saya lihat tadi juga ada tuh di timelinenya saya di Instagramnya Yusak kalau nggak salah itu mencoba menjelaskan gitu ya. Jadi sebetulnya karena banyak ada berapa kali itu kan ya di live saya itu ditanyakan sama teman-teman, Pak Budi, oh saya BEP-nya cepet banget loh, cuma 3 bulan loh, ya. Jadi harusnya bagus dong ini apa bisnis saya. BEP katanya nih. Nah, padahal BEP itu kan break even point ya. B break, E even, P point ya.
break even point itu ya tidak sama dengan payback period. Nah, mungkin yang dia maksudkan tadi itu bertanya yang bilang sama saya, Pak, BEP saya 3 bulan itu maksudnya payback period saya itu 3 bulan. Nah, jadi ada perbedaan yang BEP itu artinya apa, payback period itu artinya apa. Itu harus dipelajari gitu ya. Nah, yang namanya BEP itu secara sederhana gitu ya, sebetulnya adalah titik impas istilahnya, break even itu. Titik impas itu artinya apa? Berapa sih jualan kita, ya, jualan kita, omset kita itu, berapa jumlahnya agar total biaya yang harus kita keluarkan itu bisa tertutupi. Sehingga kita profitnya nol, titik impas namanya. Jadi kalau misalnya kita punya biaya nih, kan ada biaya tetap nih sama biaya variabel. Katakanlah ada biaya tetap kita misalnya sebulan 50 juta misalnya ya. Artinya apa? Kita jualan kita harus 50 juta kan gitu ya. Supaya misalnya netnya ya, istilahnya net ini kasarnya ya. Cara ngitungnya banyak, tapi secara sederhana nih. Jadi artinya untuk menutupi 50 juta itu agar kita tidak rugi tapi juga tidak ada untung, maka jualan kita harus 50 juta. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena biaya-biaya kita termasuk biaya HPP, biaya OPEX dan segala macam itu 50 juta. Jadi BEP kita itu titik impasnya di penjualan atau omset 50 juta. Itu maksudnya. Nah, sedangkan payback period itu adalah biasanya kita gunakan untuk melihat proyek mana yang lebih cepat. Jadi misalnya gini, kita akan ininya ya, kita akan misalnya kita akan punya proyek 2 nih. Kita mengeluarkan 1M masing-masing proyek. Tapi ya berdasarkan hasil analisanya kita, ya, Project A itu ya dengan profit sekian ya, dengan cash flow-nya setelah dikurangi pajak itu, maka dia dalam tempo 1 tahun 12 bulan sudah kembali tuh 1 miliarnya itu. Sedangkan yang project yang satu lagi misalnya 2 tahun baru bisa kembali. Nah, dia sama-sama kembali modal gitu. Cuman satu dalam 1 tahun, satu lagi 2 tahun. Nah, terserah kita. Nah, salah satu pertimbangannya kita memilih sebuah bisnis atau sebuah project itu payback periodnya yang mana yang lebih cepat. Salah satu faktor yang dipertimbangkan, bukan satu-satunya. Nah, jadi ingat ya, bukan satu-satunya ya. Nah, tadi saya ada lihat itu siapa nih? Arin Stains, labanya yang 50 juta bukan jualannya Pak. Bukan labanya. Salah besar. Anda kurang paham maksudnya itu. Yang namanya BEP, break even point itu adalah titik penjualan berapa sehingga Anda tidak punya laba, tidak punya untung, tapi tidak rugi. Itu paham ya? Berarti ada di titik nol ya Pak? Di titik impas nggak ada sama sekali. Betul. Ya. Labanya 50 juta, bukan jualannya Pak. Ya kalau labanya berarti ada laba dong, kan itu. Ya kan? Berarti bukan BEP ya Pak, bukan BEP itu. Ya, BEP itu titik impas namanya gitu. Jadi berapa sih jualannya yang harus. Jadi intinya kan gini. Gunanya apa sih kita BEP itu? Supaya kita tahu nih, minimal kita nggak bakar duit lagi. Itu maksudnya. Jadi agar kita nggak bakar duit nih, kita nggak istilahnya nggak berdarah-darah gitu ya. Maka jualan kita harus berapa? Karena kita sudah punya fixed cost nih. Plus variabelnya, misalnya 50 juta nih. Ya. Nah, artinya kita harus jualan berapa? Nah, itu contohnya 50 juta. Bisa menutupi fixed cost plus HPP dan segala macam itu. Sehingga apa? Sehingga labanya itu 0. Itu yang namanya BEP. Paham ya? Oke. Baik. Belajar. Oke, Pak. Gitu ya. Oke, lanjut ya Pak. Tadi ini ada pertama nih dari Komandan Santri nih. Bedanya reseller sama distributor ini apa sih Pak? Apakah sama atau beda? Mungkin kalau sama bagian
tangan panjangnya aja ya Pak. Tapi bedanya apa sih Pak dari reseller sama distributor ini? Kalau dia prinsip dasarnya sama, dia pihak ketiga, ya, mediator namanya. Cuman biasanya distributor itu dia adalah tangan Anda yang lebih besar. Karena distributor itu biasanya dia punya modal besar, mungkin dia punya warehouse, dia punya misalnya truck, dia apa segala macam, dan dia punya sistem, dia dan sehingga dia bisa mencari reseller-resellernya di bawahnya atau toko-toko yang bisa jualannya. Itu biasanya begitu. Kalau reseller itu biasanya dia itu perorangan mungkin ya. Reseller itu bisa bentuknya perorangan, bisa juga toko itu kan reseller sebetulnya. Oke, Ya kan, oke, Raisa oke. punya toko nih. Toko itu kan reseller sebetulnya. Cuman bentuknya adalah toko gitu. Tapi kalau bentuknya orang ya reseller orang. Itu sebetulnya konsep dasarnya kan sama. Tapi distributor biasanya itu di atasnya itu. Karena distributor itu besar, dia bisa mengcover semuanya dan segala. Nah, nanti bisa belajar itu dengan Pak Adrian Baskoro ya. Itu juga ada ya di bisnis.id. Ada juga itu e-course-nya Route to Market atau belajar dengan Pak Paras Nasution ya, panel expert kita juga di bisnis.id. Silakan follow beliau itu juga ya. Banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, belajar gitu ya. Oke, Nah, saya ngasih oke, hanya yang mungkin basic-basicnya saja dulu. Kalau betul mau lebih betul. dalam, silakan belajar lagi ya. Cuman saya pengen yang Oke. basic ini dulu ya. Gitu. Oke, mungkin nih teman-teman bisa baca di Road to Market di course-nya bisnis.id nih, belajar bersama Pak Adrian Baskoro jadinya. Oke, Mm-mm. next ya Pak. Kita Ya, dari Kak Hasbul Akil nih. Salam Pak Budi. Apa komen Pak Budi jika bisnis owner bangunkan reseller dalam masa yang sama? Haki juga ada jualan terus kepada pelanggan. Tidak konflik kah begitu? saya HP. nggak paham maksudnya apa. Ya, bangun reseller. Kalau membangun reseller berarti membangun reseller sendiri. Maksudnya mungkin jualan sendiri, mungkin ya. Jadi kalau maksudnya dia jualan sendiri, ya itu kan strategi ya. Jadi artinya eh, para pemilik bisnis harus harus jelas strategi bagaimana dia mencapai konsumennya itu. Channel sales dan distributionnya itu harus jelas. Jadi nggak semberautan aja gitu. Nah, kebanyakan kan teman-teman maunya semuanya gitu. Ya, padahal belum tentu cocok. Plus, nah tadi itu mungkin menjadi konflik dia. Jadi misalnya dulu ya, misal saya ini saya kasih contoh misalnya, waktu saya di Sadusada di SGM, saya pakai distributor nasional. Distributor nasional. Ya, namanya Tiga Raksa. Udah, Ah, satu tiga. itu aja. Jadi saya tidak pernah bisa jualan. Saya nggak jualan langsung. Jadi kalaupun ada orang minta ke saya, misalnya, Pak Udi, kami bisa dong, kami ada toko misalnya datang ke saya, Pak Udi, kamu beli barang dong di toko kami. Oh, nggak bisa. Silakan hubungi Tiga Raksa. Kan gitu. Nah, Oke. tapi, ya itu contohnya satu ya, yang ekstrim. Nah, waktu saya di Coca-Cola, beda lagi. Ada yang kami layani langsung, nah, tapi ada yang kami tidak layani langsung. Nah, tapi kita bagi daerahnya. Jadi misalnya di Papua, di Maluku, nah itu enggak, kami tidak langsung. Kami gunakan distributor. Gunakan tadi itu entah apapun lah namanya, entah reseller, namanya grosir, ya, agen misalnya ya. Tapi di kota-kota besar kami layani langsung misalnya. Jadi caranya supaya tidak konflik tadi itu misalnya ya. Nah begitu juga untuk online dan offline kan juga begitu, sama gitu ya. Jadi kalau Anda pun mau bermain di offline dan online, misalnya di online-nya Anda mau buka toko, kemudian ada reseller juga, ya Anda harus hati-hati. Ya, karena apa? Karena bisa-bisa reseller Anda marah malah kan gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba Anda harganya lebih murah dari mereka misalnya. Tapi Anda pun juga harus mendidik resellernya, distributornya gitu ya. Harus ada pricing strategi yang jelas gitu. Nggak suka-suka hati juga gitu. Ya kan itu ya. Oke, oke, baik, baik. Oke, semoga membantu nih jawaban dari Pak Budi. Lanjut ya, Pak. Ada Ya, dari Grosir Perkakas 88 langsung nih, Pak.
grosirnya Ya, keluar nih Pak. Malam Pak mm-mm. Budi, apakah di era digital marketing seperti sekarang, apakah masih efektif sistem reseller karena banyak prinsipal langsung menjual dengan sistem langsung ke end user? Gimana tuh Pak? Iya. Jadi ya itu kan strategi masing-masing ya. Jadi sekarang ini memang lagi tren ya, prinsipal itu jualan langsung. Karena dia mau tentunya memutus mata rantai yang tidak diperlukan. Karena setiap mata rantai itu apakah itu distributor, grosir, reseller, pasti ada biaya kan gitu. Nah, jadi dulu ya sebelum era digital ini memang lebih lebih sulit kan ya, untuk kalau kita nggak punya duit ya untuk membangun sistem distribusi sistem itu ke seluruh Indonesia misalnya. Tapi kalau misalnya dengan era digital ini kan mudah. Kita punya website saja langsung seluruh dunia bisa beli dari kita kan itu ya. Betul. Nah, cuman tetap saja ya bagi saya sih, banyak prinsipal atau bisnis-bisnis itu yang tetap menggunakan beberapa channel istilahnya ya. Jadi mungkin salah satunya dia bisa langsung ya, tapi tidak semuanya juga bisa. Jadi tidak semuanya juga bisa. Nah, jadi tergantung tadi strategi masing-masing gitu ya. Kita yang mana yang paling efektif untuk kita, cost-nya juga efektif, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah efektif dalam melayani konsumennya. Kalau Oke. kita melayani sendiri tapi tidak efektif, ya buat apa? Kan gitu ya. Nah, jadi minimal ya, minimal misalnya ya, dulu pernah juga saya lakukan, minimal distributor itu masih saya gunakan sebagai delivery. Jadi Oke. bisa saja jualannya langsung dengan saya, tapi karena saya nggak punya infrastruktur di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, saya gunakan distributor itu sebagai deliverynya. Nah, sekarang kan sudah banyak ya, ada JNE, ada apa ya. Jadi itu semuanya itu Anda harus hitung-hitung kembali ya. Yang mana yang paling efektif tadi itu faktornya banyak sekali ya, faktor tadi itu geografinya Anda, faktor kecepatan Anda ingin masuk ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia, faktor keuangan Anda, faktor customer behavior-nya, banyak sekali ya yang harus Anda pertimbangkan sehingga Anda punya channel sales dan distribusi yang lebih tepat nantinya. Nah, makanya belajar lebih banyak tadi itu bisa ke Pak Adrian Baskoro, bisa ke Pak Paras nantinya. Silakan. Ya. Oke. Baik, tadi ada Pak Yuzak nih Pak sempat join nih tadi. Malam Halo Pak Yuzak. Yuzak. Nah, itu tanya itu soal BP payback itu sama Yuzak tuh. Tuh. Ya. Mungkin nih Ah, bisa lihat kontennya ilmu keuangan nih tentang BEP tadi ada sore nih tadi hmm. Pak Yuzak ngomongin BEP nih. Bisa Iya, dicek iya. ya teman-teman tuh. Silakan, Oke, silakan. oke. Saya udah Next ya Pak, ngamuk-ngamuk kita soalnya dari pertanyaannya itu lagi. BEP nih Pak. Aduh. Oke, lanjut ya Pak. Tadi ada Hmm. dari box Q&A nih. Apriyadi.gnwn. Ngomongin value Pak, sebenarnya cara awal kita mencari value-nya dimulai dari mana ya Pak? Apa? Cara Pencarian mencari value nih, pencarian value. belajar Saya ulang ya. valuation dengan Pak Baskoro Hadi ya, belajar Betul. sama itu. Ada e-course-nya di bisnis.id namanya Value Creation. Panjang ceritanya kalau saya mau menjawab itu ya. Nah, intinya Betul, value itu betul. tentunya harus mulai dari tadi itu value perusahaannya sendiri mungkin ya. Mungkin value kita sendiri, lalu apa yang ingin kita berikan solusinya, banyak sekali faktornya. Belum lagi kalau soal fitur, soal benefits, bla bla blanya ya. Silakan belajar ya. Terutama yang saya suka itu dari pelajarannya Pak Baskoro itu adalah jenjang value laddering namanya. Jenjang dari Value bagaimana ladder. menciptakan value-nya itu. Nah, itu lebih simpel gitu. Silakan belajar ya. Oke, mungkin nih eh, tadi Pak Apriyadi bisa coba cek di website bisnis.id untuk value creation atau nonton live Instagramnya Pak Baskoro. Kita sempat bahas Hmm. value dulu atau produk dulu tuh. Jadi mungkin bisa sedikit menggambarkan
gimana penciptaan value. Ya, Oke, ini juga oke. bagus ini dari Marabili 17 nih. Dia bilang, selamat malam Mbak Budi, saya baru saja menerapkan zero working capital. Wah, keren. Alhamdulillah Oke. setelah nego-nego dengan supplier bisa dapat terms of payment ya, TOP tambahan gitu ya. Wah, terima kasih Oke. ilmunya. Nah, kan bagus ya. Jadi Mungkin, artinya oke. banyak gunanya ya belajar itu. Jadi kan saya tekankan ya soal bagaimana walaupun Anda masih merasa kecil ya dan segala macamnya ya, tetap bisa sebetulnya gitu ya. Anda itu untuk mencoba itu pandai-pandai Anda menjual, Betul. jual diri gitu, jual mimpi Betul. gitu ya. Nah, tentunya ada tekniknya yang lainnya. Silakan. Betul. Jadi memang kembali lagi ya Pak ke pembuatan Hmm. strategi dari kita juga. Oke, Ya, ya. oke. Oke, terakhir nih Pak, ada dari Dedi Kasih Herlambang. Selamat malam Pak Budi, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi reseller yang akhirnya memproduksi produk sendiri yang bisa jadi sama dengan produk kita nih? Menjiplak ya Pak? Nah, itu Menjiplak. dia makanya yaitu risiko yang kalau kita tidak profesional membuat sistemnya, ya bisa-bisa jadi bumerang gitu ya. Nah, biasanya gitu ya. Kalau saya dulu misalnya ya karena perusahaan besar biasanya mereka cukup profesional ya. Jelas di dalam kontrak perjanjian reseller, perjanjian distributor itu jelas hak dan tanggung jawabnya apa, Oke. kewajibannya apa. Jadi bisa saja misalnya tadi itu di dalam kontraknya dengan reseller salah satunya adalah dia tidak diperbolehkan untuk misalnya menjual atau membuat produk yang sama dengan produk yang dia jual sekarang itu misalnya. Kan itu ya. Nah, tapi Oke. kan teman-teman jangankan itu perjanjian aja mungkin nggak ada. Teman-teman kan pengennya cepat aja. Yang penting ada reseller mau jualan Pak, ya suka-suka hati. Nah, berarti setelah itu mereka tiru, baru bermasalah, baru mikir kan gitu. Biasanya kan gitu. Nah, jadi karena biasalah teman-teman ini kan gitu. Alah, nggak perlu Pak, buat apa sih ya? Nah, apalagi Mm-mm. belajar gitu, seolah-olah saya harus diajarkan seperti perusahaan besar. Ah, nggak perlu Pak. Ya udah, nggak apa-apa sih. Jadi bukan bukan berarti kita mengajarkan Anda seperti perusahaan besar, tidak gitu. Tapi ada hal-hal yang prinsip-prinsip yang harus juga dilakukan oleh perusahaan kecil untuk memitigasi risiko-risiko yang seperti itu. Kan itu. Oke. Nah, jadi kalau kalau nggak mau ya risiko sendiri tanggung. Gitu. Betul, betul. Memang berarti banyak prinsip ya Pak dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa dicontoh sama UMKM. Tinggal kita nih, Bisa. para UMKM-nya, yang mau menjalankan Mm-mm. atau enggak nih. Oke. Betul, betul. Jangan anggap itu jadi beban gitu. Ada yang nggak perlu duit sama sekali, tapi prinsip-prinsip dasarnya kan sama, kan itu ya. Nah, makanya saya Padahal kadang-kadang strateginya suka, bagus ya Pak. Strateginya mm bagus. Oke, oke. Nih Pak, ada nih Pak dari _calm_idn. Bisnis dengan mm. KLU perdagangan besar, apakah bisa menjual via marketplace yang pembeliannya customer akhir atau ke end customer? Di KLU. zaman sekarang digital bisa aja, Oke. bisa. Ya lihat aja. Sekarang itu di setiap perusahaan-perusahaan besar sudah punya toko official store, malahan di marketplace ya, entah itu di Tokopedia, entah itu Shopee, entah itu di Bukalapak. Jadi bisa aja. Ya, Oke. Jadi memang bisa dipergunakan ya Pak untuk seluruh jenis ya. bisnis ya Pak. Cuman yang tadi itu, Oke. cuman masalahnya itu adalah strategi yang tepat atau tidak untuk kita. Nah itu aja Oke. sih. Itu yang harus dipikirkan kan Tinggal kita. kita pilih ya. Tinggal Ya, dipilih ya Pak. Oke, betul, oke. betul. Oke, sebelumnya udah Displanners ada yang mau tanya lagi nih mungkin nih sebelum penutupan nih. Mungkin ada yang Iya, masih masih mau bertanya ke Pak Budi nih, boleh banget ya langsung drop pertanyaannya. ya sebetulnya ada Nah, di atas-atas itu yang masih belum dijawab nih. boleh Pak. eh Apa nih? Kalau bidang usaha jasa gimana? Udah ya, konsepnya sama ya.
Nah, Oke. jadi teman-teman yang bidang jasa konsepnya sama, jualan langsung atau pakai mediator, offline atau online. Offline itu juga bisa pakai mediator, online bisa juga pakai mediator. Mediatornya bisa distributor, ya, bisa dan segala macamnya lah ya. Oke. Oke. Jadi Oke. itu salah satu yang bisa dianukan ya. Apalagi Oke. ini cara buka bisnis mendapatkan traffic yang banyak. Nah, itu belajar ya salesnya ya. Ah, Betul. Oke, jadi kapan live lagi? Pokoknya lihat aja setiap hari Rabu ya, Mbak Raisa. Betul. Ini terakhir nih Pak, tadi ada dari Kak Lomil Liame. Malam Pak Budi, Pak survei penilaian pertama untuk menunjuk distributor apa Pak? Menilai kemampuan keuangan mereka atau bagaimana? Seharusnya Anda punya checklist ya untuk memilih kriteria distributor yang tepat gitu ya. Ah, Ya bisa belajar ya, bisa belajar dengan Pak Adrian Baskoro, bisa dengan Pak Paras Nasution, bisa juga nantinya ya. Tapi misalnya contohnya yang kalau saya pakai ya, kriteria yang biasanya saya pakai salah satunya adalah coverage-nya mereka. Coverage-nya, seberapa luas sih coverage-nya? Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi misalnya dulu saya pakai misalnya tiga raksa itu karena dia punya coverage nasional. Sehingga saya bisa Oke. pilih satu aja misalnya. Jadi coverage itu penting banget karena dia distribusi prinsipnya kan gitu ya. Nah yang kedua kemampuan keuangan gitu ya. Kemampuan keuangannya mereka karena kalau tidak bahaya juga ya. Karena barang kita udah kirim biasanya mereka akan minta tempo gitu ya. Nah kalau mereka nggak bisa bayar kan repot kita. Nah jadi oleh karena itu jadi ada satu coverage area-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan keuangannya. Yang ketiga, biasanya adalah pengalamannya mereka untuk menghandle produk kategorinya kita. Nah, jadi Oke. biasanya tiga itu yang paling utama lah. Banyak lagi yang lain-lainnya ya, tapi tiga itu yang paling utama. Jadi misalnya kalau Anda jualan produk farmasi, nah Hmm. mungkin Anda nggak pakai tiga raksa misalnya, Anda pakai Encefal. Nah, karena Encefal itu pemiliknya Kalbe dan sudah terbiasa misalnya jualan misalnya farmasi misalnya kan itu ya. Nah, Oke. jadi tiga itu yang paling utama ya kriteria yang biasa, tapi banyak Anda silakan belajar lebih detail nantinya. Oke. Oke, kita udah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A hari ini nih, Pak. Banyak banget business planners yang udah kejawab pertanyaannya. Terima kasih Ya, banyak Pak Budi atas insight yang diberikan malam ini. Terima kasih juga business planners yang sudah bertanya dan mau menyimak nih malam ini. Padahal udah malam ya Pak, tapi siap banget belajar nih business planners semuanya. iya, Oke. mungkin teman-teman yang masih belum sempat, nah ini kan bisa lihat di IGTV-nya bisnis.id Betul. ya. Bisa juga lihat di YouTube-nya bisnis.id gitu ya, cek ya, atau bisa di live IG-nya saya juga ada ya. Kebetulan kita ada Smart Business Map Advance ya bulan depan ya, Raisa Betul ya. Pak. Betul, Nanti betul. kita cek ya. Yang bulan ini kita ada offline tuh workshop triple value your business. Nah, memang itu memang sudah lebih advance ya, bagaimana cara kita mencari funding ya, memperbaiki bisnis kita sehingga bernilai dan mencoba memberikan valuasi atau nilainya ya. Tiga itu paling penting ya. Itu tanggal 15 16 Oke. Agustus ini. Ya, silakan cek aja nantinya, tapi Oke. tidak semuanya bisa ikut. Nah, tapi kalau Smart Business Betul. Map Advance itu hampir semuanya bisa ikut gitu. Oke, jadi untuk Smart Business Map Advanced Workshop offline ini cocok banget buat business planners yang baru mengembangkan, membangun, atau menciptakan dan buat membenahi fundamental bisnis nih. Karena workshop Smart Business Map ini merupakan lanjutan dari e-course dari Smart Business Map. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi bersama Pak Budi di workshop Smart Business Map Advance. Nah, kita akan diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 September di bulan September. Jadi kalau misalkan mau pendaftaran, mau daftar atau mau tahu lebih lanjut infonya, bisa banget klik link di bio ya, bagian workshop Smart Business Map Advance. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya.
Oke, Terima thank kasih you semuanya. semuanya. Selamat Selamat malam. malam. Terima Selamat kasih malam. semuanya. Malam. Ya, selamat istirahat Pak Budi. Oke, selamat malam Business Planners. Terima kasih sudah join di Business Q&A malam ini. Sampai jumpa di Business Q&A minggu depan. Nah, jangan sampai ketinggalan juga. Kita ada Business Forum di tanggal 6 Agustus ini bersama Pak Joko Wiono yang akan bahas tips riset konsumen untuk UMKM. Jadi teman-teman yang ingin belajar cara riset atau ingin tahu lebih lanjut tips-tipsnya untuk riset konsumen bisa langsung mengikuti Business Forum di via Zoom. Dan untuk pendaftarannya bisa klik link di bio kita ya. Sampai jumpa di Business Q&A selanjutnya dan sampai jumpa di Business Forum besok Sabtu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.